Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa semester 6 ya, Universitas Fakultas Hukum Universitas Wirauda Indramayu yang Bapak banggakan. Untuk mata kuliah Hukum Pidana Islam ya, di semester genap sekarang ini Bapak dipercayakan untuk yang sebagai pengajarnya ya. Untuk itu dengan tidak mengurangi arti ya penyampaian materi dari matkul tersebut ya. Kali ini Bapak melalui media YouTube saja. Jadi bukan Zoom ya, tapi YouTube aja. Semoga akan bisa lebih efektif ya untuk kalian menyimaknya, mengikutinya sambil santai tentunya ya. Dan sekaligus mudah-mudahan sekalian bisa mencerna ya dari semua materi matkul ini, sehingga mau tidak mau ini juga merupakan salah satu bagian dari materi yang akan disajikan dalam bentuk soal-soal UTS tentunya ya, ataupun UAS nanti ya. Dan Saudara tentunya mudah-mudahan juga bisa menjawabnya dengan baik ketika UTS ataupun UAS dan juga nilainya baik gitu ya, amin. Oke, kita akan bahas pengenalan dulu ya tentang pidana Islam ini bagaimana di Indonesia gitu ya. Jadi kalau mengacu pada fakta ya ataupun juga sejarah tentunya ya. Jadi berdasarkan fakta ataupun sejarah, maka jauh sebelumnya pemerintah Hindia Belanda ya itu eksis di Indonesia atau berada di Indonesia ya, itu jauh sebelumnya itu sudah terbentuk masyarakat Islam di Indonesia ini yang kuat. Di berbagai daerah itu sudah terbentuk masyarakat Islam yang kuat. Dan penerapan hukumnya tidak hanya Islam itu bukan hanya sebagai agama yang resmi, tetapi juga menjalankan hukum-hukumnya di daerah itu sendiri. Jadi di berbagai daerah di Indonesia itu sudah demikian adanya untuk masyarakat Islam yang sangat kuat. Ya, kita bisa perhatikan misalnya di daerah kerajaan Sultan Pasai misalnya di Aceh ya, itu masyarakat Islam sangat kuat. Ya. Kemudian kita kenal dengan kerajaan yang rajanya itu siapa itu namanya itu Dong Tuanko ya, dan juga Bunda Kampuang ya. Juga kita kenal dengan masyarakat atau kerajaan Padri ya, dengan Imam Bonjolnya di sana ya. Juga dengan Demak gitu. Juga dengan Kesultanan atau kerajaan di Banten siapa itu Sultan Ageng ya, Tayasa. Begitu juga dengan Selat Malakanya dan Semenanjung Melayu ya, dengan di sana ada Brunei Darussalam ya. Begitu juga di Makassar ya, ada Hasanuddin di sana. Itu semua menerapkan hukum Islam yang sangat kuat gitu ya. Dan bahkan ada konsep-konsep tentang tindakan-tindakan hukum bagi mereka yang melakukan tindak pidana. Begitu juga dengan sanksi hukumannya sudah diterapkan di ketika itu. Ya.
Contoh misalnya yang kita tahu misalnya di Aceh ya. Aceh sudah menerapkan apa yang dikenal dengan hukum rajam misalnya ya. Juga dengan potong tangan ya. Itu sudah dilakukan. Cuma bagaimana kemudian dengan politik hukum Belanda ini melihat situasi kondisi masyarakat Islam yang kuat. Nah, pemerintah Belanda yang rasanya sudah kuat dengan politik hukumnya, kemudian mereka melakukan politik apa yang disebut dengan politik belah bambu ya. Dengan teorinya yang dikenal dengan teori refleksi tadi. Itu yang pada ujungnya adalah apa? Yang pada gilirnya dia berniat ingin menyingkirkan hukum Islam tadi dari masyarakat Islam. Nah, kemudian mereka berpolitik hukumnya itu bagaimana? Ya, mengadakan penelitian, penyidikan, menciptakan sehingga ditemukan yang namanya hukum adat. Nah, Islam yang begitu sudah melekat ya. Sudah menjadi satu tradisi ya yang kuat gitu. Kemudian oleh Belanda diciptakan tadi hukum adat. Ditemukannya hukum adat, maka yang diberlakukan adalah hukum adat. Gitu. Tidak hukum Islam. Ini. Nah, maka ketika di awal abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda ini kemudian menyusun apa yang disebut dengan kodifikasi. Kodifikasi tentang kitab undang-undang hukum pidana. Tapi di situ memang pada waktu itu masih pluralistik. Jadi artinya masih untuk golongan-golongan tertentu. Untuk golongan Eropa ada KUHP untuk golongan Eropa, juga ada KUHP untuk golongan Bumi Putra atau yang dipersamakannya inlander. Nah, tapi pada tahun 1914 kemudian Belanda itu memberitahukan adanya suatu unifikasi hukum dari kitab undang-undang pidana itu untuk berlaku secara umum. Ada unifikasi. Nah, sehingga disinilah ya sayang sampai saat sekarang ya diberlakukan dengan unifikasi tadi, hukum berlaku sampai sekarang kitab undang-undang pidana tadi ya. Nah, disinilah mulai ya Islam ini ya sudah terkikisan oleh politik dia ya. Nah, namun walaupun demikian kemudian para pemimpin Islam ini tidak putus asa gitu. Dia selalu usaha berjuang untuk mengembalikan hukum Islam itu seperti atau yang sebagai mula ya, seperti semula. Nah, ingin mengembalikan itu usahanya. Makanya ketika kemerdekaan Republik Indonesia KUHP pidana tadi kemudian sudah diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Tapi walaupun demikian tetap para pejuang Islam ini, para pemimpin Islam ini dalam kesempatan yang ada dia ikut berjuang, terutama ketika hendak membentuk hendak menetapkan hukum dasar ya dari Undang-Undang Dasar kita yang sekarang kita kenal dengan Undang-Undang Dasar 45 ya. Nah, itu para pemimpin itu ya dengan tokoh-tokoh yang lainnya merumuskan ya, memikirkan ya untuk menjadikan sumber hukum dasarnya ya, dalam Badan Persiapan Kemerdekaan, usaha-usaha kemerdekaan Indonesia ya, yang kemudian dengan PPKI-nya menetapkan akhirnya yaitu dengan ya yang kita kenal dengan Piagam Jakarta ya. Dengan Piagam Jakarta maka di situ disebutkan ketuhanan yang maha esa ya, dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Jadi ketika itu ya dengan ketuhanan ya dengan menjalankan syariat Islam ya bagi para pemeluknya. Kemudian ini
hilang oleh PPKI itu, dihilangkan karena mungkin ya kita yang tahu sejarah ya, tentu karena ada yang keberatan gitu ya, sehingga 7 kata tadi dihapus, sehingga hanya menjadi ya diganti dengan ketuhanan yang maha esa. Nah, jadi walaupun bagaimana ya, katakanlah belum berhasil untuk mengembalikan hukum Islam sebagaimana semula ya, tapi tetap gimana kesempatan para pemimpin kita Islam ini terus berjuang usaha ya untuk ikut juga mendapatkan setidaknya sumber hukum ya, menjadikan sumber hukum di dalam membantu ya pembentukan hukum nasional kita. Itulah ya, sekedar apa namanya itu mengenal keberadaan pidana Islam ketika atau saat itu di Indonesia ya. Kemudian apa namanya itu pengertian dari apa yang disebut dengan hukum pidana Islam ini ya, atau yang kita sebut atau yang kita kenal dengan fikih apa namanya itu jinayah ya. Nah, dengan fikih jinayah itu adalah segala ya, ketentuan hukum ya, segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana ya, atau perbuatan kriminal ya, ya, yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf. Artinya orang-orang mukallaf itu orang-orang yang sudah dibebani dengan kewajiban. Ya. Nah, itu sebagai hasil ya, sebagai hasil dari apa? Dari pemahaman ya, dari pemahaman atas dalil-dalil ya, hasil ya, dari pemahaman atas dalil-dalil itu hasil dari hukum yang apa, yang dirinci ya dari Al-Quran dan hadis ya. Maka yang disebut dengan tindakan kriminal ini ya, yakni tindakan kejahatan ya. Kejahatan yang apa ya, yang mengganggu tentunya ya, mengganggu ketertiban umum ataupun ketentraman umum ya. Dan juga bisa disebut dengan tindakan melawan hukum atau juga tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan ya, yaitu dari Al-Quran dan hadis. Nah, Al-Quran itu pun telah mendeskripsikan berbagai macam pelanggaran ya, berbagai macam pelanggaran kepidanaan ya, beserta sanksi hukumnya ya, sanksi hukumannya ya, yang disebut apa itu jarimah ya, yang disebut jarimah ya. Nah, hal ini ya, apa itu relevan dengan apa yang jadikan tujuan disyariatkannya ya, hukum Allah di muka bumi ini ya. Untuk ya tentu saja untuk kemaslahatan ya, untuk kemaslahatan dan kebahagiaan dari manusia itu sendiri. Nah, ketentuan sanksi yang Allah berikan kepada si pelaku aniaya ya, itu bukan berarti ada suatu keinginan untuk balas dendam kepada yang bersangkutan, bukan, tidak ya. Ini semata-mata hanya apa, ingin menentukan hak ya, haknya Allah gitu. Jadi untuk pemenuhan haknya Allah ya, dan juga untuk kepentingan siapa, untuk kepentingan keluarga si yang teraniaya tadi, atau dengan kata lain juga sebagai bentuk suatu keadilan ya. Bisa juga memberikan suatu efek jerah dan perlindungan publik, sehingga mukallaf tadi ya, orang yang sudah dibebani dengan kewajiban tadi hendaknya apa ya, ya hendaknya manusia kita orang ini harus tunduk gitu loh, harus patuh ya. Harus patuh ya,
atau ya selalu apa yang menjalankan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Pendek kata kita atulah ya, dari syariat yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Sehingga apa? Ya pada gilirannya supaya kita ini ya insya Allah semoga agar kita selamat ya. Selamat dari sanksi ya. Sanksi yang akan diterapkan oleh Allah ya dari hukum Islam ini ya. Nah, baik di dunia ataupun di akhirat ya. Oke ya. Barangkali ya pengantar dari materi matkul Bapak ini, pidana Islam ini ya, singkat padat tentunya ya, mudah-mudahan untuk sebagai pengantar pengenalan kita ya, mudah-mudahan saudara bisa menyimaknya dengan baik ya, dipelajari dengan baik ya, semoga membawa manfaat untuk kita semua ya. Demikian saja atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.